Universitas Brawijaya merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia, menjadi rumah bagi ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Tapi, apakah semua benar-benar merasa diterima? Apakah kampus ini sudah benar-benar inklusif? Inklusi sosial adalah upaya untuk menciptakan lingkungan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka. Ini bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi juga untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara. Inklusi sosial membuat semua orang merasa dihargai, didengar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Yang pertama adalah toleransi agama. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja, tetapi terdapat 7 agama yang telah diakui secara resmi oleh masyarakat Indonesia. Setelah ini, kita akan melihat pendapat dari mahasiswa tentang toleransi agama di lingkungan kampus. Selamat sore Kak, dengan kakak siapa, fakultas apa, dan angkatan berapa? Oke, sebelum perkenalkan, nama aku Ahmad Fuad Hasan dari VIA, Prodi Administrasi Publik Angkatan 2021. Aku akan mewawancarai kakak tentang toleransi agama ya Kak. Baik, pertanyaan yang pertama, apa pandangan kakak tentang toleransi antar umat beragama yang ada di kampus? Sebenarnya toleransi itu kan saling menghormati antara agama, antar perbedaan gitu. Di kampus ini sendiri, misal di VIA ini kan sudah diwadahi kan, di BEM juga ada namanya Kementerian Agama, itu mewadahi semua agama yang ada di kampus gitu. Di pusat juga ada namanya forum umat beragama, itu untuk menselaraskan dan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan yang ada di kampus gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda atau teman Anda mengalami intoleransi antar beragama di lingkungan universitas Kak? Kalau sejauh ini ya di lingkunganku ya nggak ada sih yang intoleransi begitu, jadi saling Menghormati ya aja. Kak. Dan kalau semisal ada nih Kak intoleransi di sekitar lingkungan kakak, menurut kakak apa sih faktor yang menyebabkan adanya perlakuan intoleransi antar umat beragama di lingkungan itu? Sebenarnya gini, faktor intoleransi dari beberapa orang itu ya terkait dengan pemikiran dia sendiri gitu, doktrin dia sendiri, merasa bahwa dirinya paling benar, agama yang paling benar, padahal belum tentu juga kan. Di luar sana masih terbuka gitu diskusi ataupun apa gitu, jadi seolah-olah merasa dia paling benar sendiri, padahal enggak juga gitu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, menurut kakak pribadi nih, bagaimana cara menyikapi intoleransi antar umat beragama yang ada di lingkungan kampus? Tentu kita harus jalan bareng, terus saling menghargai aja sih satu sama lain gitu. Saling beriringan ya, Iya. harus saling menghargai juga. Bahkan mungkin ada satu kutipan gitu bahwa sebenarnya Tuhan itu satu, cuma cara Menafsirkannya itu beda-beda gitu kan. Jadi itu sih mungkin ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Seiring berkembangnya waktu, gender bukan menjadi penghalang kita untuk meraih impian. Meskipun pada zaman dahulu perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun kenyataannya perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Setelah ini, kita akan menyaksikan pendapat salah satu mahasiswa tentang kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan kampus. Permisi, sebelumnya boleh perkenalkan nama, fakultas, dan prodi dari mana? Ya, kenalin aku Eva Asbila dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2024. Oke, jadi di sini aku mau wawancara kakak tentang kesetaraan gender ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kakak. Nah, yang pertama aku mau tanya apa sih pandangan kakak tentang kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan kampus? Mengenai kesetaraan gender di kampus itu punya
ya kok bisa terjadi kesetaraan gender di kampus itu sendiri kok? Faktornya sendiri mungkin karena kita sebagai perempuan juga jarang berpartisipasi dalam pengelolaan itu sendiri, karena memang pengelolaan gender bagi perempuan itu minim. Kita itu minim sehingga kita jarang untuk berpartisipasi. Kalau kakak sendiri punya tips nggak cara untuk mengatasi permasalahan ini gitu kak? Gimana sih caranya biar kesetaraan gender di kampus ini tuh tidak terjadi atau bisa teratasi gitu kak? Yang pertama, kita sebagai perempuan harusnya lebih percaya diri ya untuk menunjukkan kalau kita merasa tidak nyaman atau mungkin bagaimana kita bebas untuk berpendapat, mungkin kita dapat diterima sehingga kita dapat menjaga perempuan lain. Makasih banyak ya kak atas jawabannya. Baik. Yang ketiga adalah inklusi disabilitas. Disabilitas bukanlah suatu kekurangan yang dapat dicapai. Penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, terlebih dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan atau disabilitas maupun kita, ini merupakan suatu hal yang setara. Setelah ini, kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan salah satu mahasiswa mengenai inklusi disabilitas. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya, maaf boleh perkenalkan ya. Boleh perkenalan dulu. Ya, mungkin halo sebelumnya salam kenal, aku dan Brian dari Fakultas VIA juga ya, sama dari Prodi Magister Administrasi Publik angkatan 2024. Aku mau tanya beberapa pertanyaan ya Kak, ini mengenai isu inklusi disabilitas. Mungkin dari yang pertama dulu, apa yang kamu pahami tentang inklusi disabilitas? Inklusi disabilitas itu artinya kan inklusi itu kan keterbukaan ya, ketika kita bisa menerima, maksudnya disabilitas itu kan teman-teman kita ada yang kekurangan dari segi fisik dan sebagainya, kita bisa menerima mereka, bahkan mereka diberikan hak yang sama untuk mengakses fasilitas yang sama dengan orang-orang seperti kita gitu. Kemudian, kalau menurut kakaknya sendiri nih, apakah kampus kita ini sudah ramah bagi mahasiswa yang disabilitas, bagi teman-teman yang disabilitas? Dan pernahkah kakaknya ini berinteraksi atau belajar bersama dengan teman-teman yang penyandang disabilitas? Menurut aku juga cukup ya di UB ini kan, karena ada beberapa fasilitas seperti di kamar mandinya kan ada khusus untuk disabilitas, lalu ketika kita mau masuk ke gedungnya juga kan ada jalan untuk yang bisa pengguna kursi roda ya, seperti itu. Kalau untuk belajar bersama pernah sih, karena aku juga waktu S1 kan ada beberapa teman yang mohon maaf disabilitas ya seperti itu, tapi kita kalau udah di kelas ya udah kita sama-sama belajar aja gitu, satu jelas kelompok kita sama-sama mengerjakan gitu, sama-sama diskusi kayak gitu. Terus kalau menurut kakaknya sendiri nih, apa yang bisa kalian mahasiswa lakukan atau mungkin kakaknya sendiri lakukan untuk membantu menciptakan lingkungan kampus yang inklusif atau ramah disabilitas? Mungkin yang bisa kita lakukan pertama, kita harus punya prinsip dulu ya, kalau disabilitas ini bukanlah sebuah perbedaan atau kekurangan gitu, karena itu kan sama-sama pemberian dari Tuhan juga ya. Kita harus bisa, pertama kita harus punya prinsip untuk bisa menerima dulu, prinsip toleransi harus tinggi, lalu ketika kita udah punya prinsip pasti otomatis mindset kita itu akan tertanam gitu. Semua orang itu harus saling menghormati satu sama lain ya. Betul. Meskipun mereka punya disabilitas tapi punya hak yang sama seperti kita ya. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya. Yang keempat ada etnisitas. Etnisitas adalah berbagai budaya dan adat istiadat yang sangat melekat pada era kampus. Dan apakah di kampus yang berbagai bahasa, berbagai budaya dan adat istiadat ini akankah melekat pada kasus-kasus tertentu? Kita simak video lebih lanjut. Oke, selamat sore Kak. Sore. Ya, di sini boleh perkenalan dulu. Nama saya Nito Alamanyu, Fakultas Hukum dari. Perkenalkan, nama saya Delva Jodi, saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Oke, di sini saya Maitza Widiananda izin wawancara ya untuk isu etnisitas. Untuk pendapat kakak-kakak sendiri, apa pendapat kamu tentang keberagaman etnis di lingkungan kampus? Pendapat keberagaman itu maksudnya
banyaknya kayak kalau misalnya keberagaman sebenarnya di sini banyak ya. Teman-teman kita tuh banyak dari Medan, dari Banyuwangi, Sumatera, Kalimantan juga ada, bahkan dari Timur juga ada. Kayak temen deket kita pun ya itu berbagai daerah gitu. Dan tadi kita juga datang ke Semhas temen kan, itu dari orang Banyuwangi. Dan mungkin kalau misalnya biasanya kita ngobrol sama teman-teman dari Medan, apalagi fakultas hukum isinya banyak orang Medan sama orang Timurnya juga. Kayak misalnya banyak teman kita Rimis tuh Dompu ya, Dompu tuh di NTB, sama Hatu Ben dari mana? Dari Ambon. Ada teman dari Ambon juga. Terus kalau Medan Padang juga ya. Menurut saya sendiri tentang keberagaman etnis di kampus itu menurut saya itu hal yang sangat baik, dikarenakan kita sendiri bisa belajar mengenai budaya-budaya dari teman-teman yang beretnis lain. Misal saya sendiri orang Palembang, orang Melayu, di sini saya di kampus banyak menemui teman-teman saya yang etnis dari Batak, dari Timur, ataupun dari Malang juga, kebanyakan orang Jawa juga. Jadi saya mendapatkan wawasan baru mengenai budaya-budaya setempat. Banyak sekali ya di hukum ini. Ya, banyak. Ya. Kalau pernahkah kayak melihat atau mengalami kejadian yang berkaitan dengan diskriminasi etnis di lingkungan kampus? Kalau nggak sih, mungkin kalau misalnya di FH itu hampir nggak pernah, aku juga nggak pernah ya. Mungkin kalau misalnya ada konflik-konflik yang mempengaruhi dan sampai bawah etnis tuh biasanya dia itu nggak berdasar dari awalnya itu bukan karena etnisnya itu sendiri. Jadi misalnya kayak ada salah satu permasalahan, misalnya pembulian gitu, pembulian atau apapun, itu bukan karena etnis, tapi biasanya nanti orang yang membuli itu pernah misalnya kayak dia di cancel kalau secara kultur misalnya kayak gitu aja. Tapi kalau permasalahan etnis tuh kayaknya nggak pernah dengar. Kalau saya sendiri untuk membangun hubungan perbedaan dalam etnis secara pertemanan ya, itu saya mungkin bisa mulai untuk ngobrol semisal tentang kulturnya itu bagaimana. Saya juga kan tertarik untuk mempelajari kultur-kultur dari etnis lain. Jadi saya biasanya itu kalau bersama teman-teman yang beretnis lain itu saya tanya bahasa-bahasa yang slangnya lah, bahasanya slang dari bahasa teman-teman itu sendiri bagaimana, kemudian adat-adatnya bagaimana. Saya tertarik di hal seperti itu. Mungkin saya seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak untuk wawancara kami. Ya, makasih sudah juga. selesai. Ya. Inklusi sosial menjadi sebuah hal yang penting dalam mengatasi sebuah hal-hal yang terdapat pada permasalahan kali ini. Karena dengan inklusi sosial, anggapan negatif dan berbahaya tentang seperti berbedanya suku, ras, budaya, gender, bahasa, dan lain-lain dapat dihindari. Ketika inklusi sosial terwujud, setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kampus, terutama yaitu adalah kampus Universitas Brawijaya. Hal ini tidak hanya memperkuat kesatuan bangsa, namun juga mengoptimalkan potensi mahasiswa dan mempercepat kemajuan sosial itu sendiri.